Marilah kita menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus beserta kita sekalian. Amin. Selamat sore jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Kita patut bersyukur karena pada sore hari ini kita bisa kembali bersekutu dalam ibadah Minggu Prapaskah yang ketiga. Dalam ibadah ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Mainanda Kusuma Adi yang berasal dari merupakan mahasiswa teologi STAK Marturia yang sedang praktek stase di GKJ Semarang Barat. Mari kita dukung dia bersama-sama dengan tema khotbah mengalami anugerah Allah dalam pertobatan. Saudara-saudara terkasih, anugerah Tuhan Allah bagi kita begitu besar. Inilah yang selalu kita rasakan hari demi hari, hari lepas hari. Tuhan Allah menyayangi kita, Tuhan Allah mengasihi kita dengan kasih yang tidak dapat diukur dan tidak dapat digantikan oleh apapun. Dan oleh hanya karena kasih-Nya kepada kita, hidup yang kita jalani menjadi sungguh sangat begitu berharga. Betapa bersyukurnya kita menjadi umat yang disayanginya. Dengan bangkit berdiri, mari bersama-sama kita pujikan, Yesus sayang padaku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita renungkan Yeremia 2, ayatnya yang ke-32 yang demikian. Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku, sejak hari-hari yang tidak terbilang jumlahnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering banget melupakan Tuhan. Kita berjalan sendiri,
seolah-olah kita mampu menjalani itu semua dengan kekuatan kita sendiri tanpa bantuan dari Tuhan. Bahkan semakin berat beban hidup yang kita alami, kita justru semakin menjauh, semakin menjauh, dan bahkan melupakan Tuhan. Maka dengan tulus dan sepenuh hati, mari kita merenungkan dan menyatakan penyesalan kita di hadapan Tuhan. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Berjalan sendiri seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. mari kita nyanyikan bersama-sama. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Berjalan sendiri seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diri. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, Cinta yang ku dapat darimu, ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Marilah kita menerima dengan sukacita berita anugerah pengampunan dari Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 7. Demikian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan menyayanginya, dan kepada Allah kita, sebab ia dari Tuhan bagimu. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Inilah berita pengampunan dari Tuhan bagimu. Damai Kristus besertamu. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan.
Syukur kepada Tuhan yang setia menerima, mengampuni, dan mengasihi kita. Bahkan senantiasa memberi kesempatan kepada kita untuk berjuang memperbaharui hati kita. Sekarang sebagai wujud syukur kita, mari kita senantiasa ingat akan Tuhan, membuka hati, dan sediakan diri menerima firman Tuhan, agar kehidupan kita sebagai orang beriman terpancar senantiasa. Ingat akan Tuhan Yesus. Ingat akan nama Yesus, Kau yang sangat sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang membakar. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang membakar. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk pada renungan kita sore hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami ucap terima kasih atas berkat kemurahan-Mu. Engkau telah perbolehkan kami untuk berkumpul, bersekutu, dan merenungkan firman-Mu pada ibadah sore hari ini. Dan setelah ini kami akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan, merasakan isi dari firman-Mu. Berkati hamba untuk menyampaikan firman-Mu dan berkati juga jemaat yang akan mendengarkan, supaya kita bersama-sama dapat memahami apa maksud tujuan dari firman-Mu pada hari ini. Kami pasrahkan semuanya ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu semuanya, firman kita terambil dari Lukas 13 ayat 1 sampai 9. Mari kita buka Alkitab dan Algawe kita masing-masing. Lukas 13 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakannya untuk kita semua. LAI memberikan judul Dosa dan Penderitaan. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang Galilea, yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini,
Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberinya pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang setia mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Puji syukur saya bisa berdiri di mimbar ini akhirnya. Namun sebelum itu tadi sudah disampaikan oleh Mas Aditama, sudah diperkenalkan juga. Namun saya ingin memperkenalkan diri saya kembali karena sebagian pasti belum berjumpa dengan saya. Oke, izin memperkenalkan diri saya sebentar. Nama lengkap saya Menanda Kusumadi, Bapak Ibu. Usia saya 22 tahun. Saya kelahiran 2002 dan benar saya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Kristen Marturia yang saat ini sedang praktek kejemaatan stase selama 3 bulan sampai nanti akhir Mei. Dan saya orangnya banyak groginya Bapak Ibu. Jadi misal saya grogi itu bisa jadi hiburan bagi Bapak Ibu semuanya. Dan biasanya saya orangnya gampang keringetan, nanti kalau udah grogi keringetnya terocos semua gitu. Nanti bisa jadi hiburan. Nah, tema kita pada hari ini apa Bapak Ibu? Merasakan mengalami anugerah Allah dalam pertobatan. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu semuanya. Apakah kita saat ini sudah merasakan anugerah Allah? Sudah. Bagaimana Bapak Ibu yang lain, teman-teman yang di atas? Sudah apa belum nih? Kalau meminjam kata-katanya Pak Pendeta Didik ini, sing tenan, yakin? Sudah merasakan? Apa jangan-jangan kita malah mengejar kesibukan kita untuk mencari kelebihan dari anugerah yang sudah kita rasakan? Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Apakah yakin sudah merasakan? Puji Tuhan, hampir dari kita di sini sudah merasakan anugerah dari Tuhan. Dan saya ingin membawa sebuah fenomena atau sebuah kebudayaan yang dihidupi pada dewasa kini, yakni next. Ini adalah realitas pada saat ini Bapak Ibu. Apakah ada yang tahu realitas atau fenomena apa yang terjadi di gambar ini? Bagaimana Pak Agus? Wanita karir, oke. Yang lain, yang muda-muda itu ada Mas Indra sama Mas Wahyu kayaknya. Apa Mas?
Ya, ini adalah fenomena yang sebetulnya sudah lama tetapi tetap senantiasa dihidupi kalayak ramai pada dewasa kini. Saya yakin di Semarang Barat tidak seperti ini. Ini adalah fenomena realitas social climbing. Ada yang tahu social climbing? Oke, next. Next. Di dunia ini, social climbing banyak dikatakan sebagai orang-orang berlomba-lomba untuk naik tingkat secara sosial. Mereka mengejar popularitas, kekayaan, relasi, dan posisi. Itu yang dinamakan dari social climbing. Biasanya orang yang menghidupi social climbing ini Bapak Ibu, mereka berfokus kepada pencitraan, menjaga penampilan, dan mengikuti gaya konstruksi sosial pada saat ini. Dan dalam realitasnya di social climbing, orang yang mengejar kekayaan, next, itu sering pamer barang-barang mewah Bapak Ibu semuanya. Nongkrong di tempat elit, bahkan bergaul dengan orang kaya untuk mendapatkan keuntungan pribadinya sendiri. Dan biasanya orang-orang ini akan melakukan hal ini agar tercapai, mereka berhutang atau hidup mewah, melebihi kemampuannya hanya agar terlihat kaya. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sudah melihat sekeliling kita bagaimana ada orang yang dia hidup dengan gaya hidup elit tapi tidak sesuai dengan kemampuan finansialnya. Maka akhirnya dia meminjam dana ke sana sini dan dia tidak bisa melunasinya. Kemudian ada posisi dan jabatan. Seseorang berusaha menjilat atasan, ikut mencari muka, bahkan menjatuhkan rekan kerja lain supaya bisa naik jabatan lebih cepat. Mereka melakukan ini dengan menggunakan jabatan organisasi, misalnya ketua panitia, ketua partai, ketua komunitas, dan sebagainya lainnya, untuk mendapatkan pengaruh dan diakui di masyarakat, bukan untuk pelayanan yang tulus. Hal ini sudah bisa kita rasakan di dalam kita berkehidupan di negara Indonesia ini. Sebagaimana kita merasakannya dalam pemilihan presiden dan dampaknya sekarang yang bisa kita rasakan. Dan biasanya orang yang mendapatkan posisi jabatan ini karena hasil menjilat, maka kinerjanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Makanya terjadi banyak pendemoan pada saat ini. Ketika kita menghidupi social climber atau panjat sosial, next, kita pasti akan mengupayakan segalanya Bapak Ibu. Kita melakukan apapun itu agar kita bisa mencapai hal ini, hal yang kita ingini. Dan dalam pengupayaan tersebut, hidup kita pastinya itu juga akan merasakan tekanan yang berat, pressure, untuk menghidupi kehidupan kita sehari-hari. Yang bisa kita rasakan yakni kecemasan sosial. Bagaimana kalau nanti kita tidak bisa mendapatkan jabatan ini? Bagaimana kalau nanti saya tidak diberikan jabatan, padahal saya ingin jabatan ini? Betapa sungguh menyiksanya ketika kita berkehidupan di social climber ini. Dan dalam kehidupan social climber ini, pasti kita mengalami stres finansial atau stres keuangan. Kita berupaya untuk mengikuti pola sosial yang sudah terbentuk di masyarakat, agar kita terpandang, agar kita mempunyai kekuatan, agar bisa didengar orang banyak. Makanya tadi kita berusaha untuk meminjam uang sana sini, pinjol, dan tanpa bisa melunasinya. Dan tentunya kita pasti kehilangan jati diri Bapak Ibu.
Karena apa? Karena kita selalu mengikuti apa yang dimau oleh nilai-nilai sosial. Kita tidak punya prinsip hidup. Kita selalu ingin begitu sesuai konstruksi sosial yang ada. Maka kita hanya mengikuti, aku harus begini, tanpa menentukan prinsip hidupku, aku harus bagaimana sih? Oleh karena itu, next. Kita lupa bahwa sebetulnya sudah banyak sekali anugerah Allah yang sudah kita rasakan. Namun seringkali kita abaikan itu semuanya, hanya karena ingin hidup kita lebih baik dari orang lain dan lebih diakui, lebih dipandang. Karena itu Bapak Ibu semuanya, pemahaman tentang anugerah kehidupan, pemberian Allah harus membuat manusia dapat mengisi hidupnya dengan baik dan bertanggung jawab. Ketika kita mendapatkan anugerah, mengalami anugerah, kita harus sepatutnya mensyukuri anugerah tersebut. Jangan kita mencari lebih dari anugerah tersebut dan mengupayakan hal yang negatif bagi diri kita. Salah satu cara dapat dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas pemberian anugerah hidup dari Allah, yaitu hidup dalam pertobatan. Mengapa kita harus bertobat sih? Padahal kita sudah mengalami anugerah, kita sudah merasakan anugerah Bapak Ibu semuanya. Menanggapi dan menggapai anugerah besar Allah dengan dalam hidup, pertobatan adalah berita yang ingin disampaikan oleh Yesus dalam Lukas 13 ayat 1-9. Sudah kita baca bersama tadi dan sudah kita cermati. Di dalam Lukas 13 ayat 1-9 ini Bapak Ibu semuanya terdapat dua cerita tragedi. Yang pertama, orang-orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus, yang darahnya dicampurkan oleh darah korban pada saat itu. Kemudian 18 orang yang tewas tertimpa menara di Siloam. Khalayak pada waktu itu melihat tanggapan dan asumsi orang banyak tentang kejadian ini. Mereka zaman itu mereka berpikir kalau mereka mati tragis pasti mereka lebih berdosa. Namun Tuhan Yesus berkata tidak. Kedua kejadian ini dijadikan contoh oleh Yesus bahwa jika manusia tidak bersungguh-sungguh bertobat dan memperbaiki dirinya di hadapan Allah dan sesama mereka, hukuman Allah pun akan nyata bagi mereka. Maka dari itu ketika kita menerima maka dari itu ketika kita menerima anugerah dan kita merasakan anugerah dari Allah, sepatutnya kita bertobat seperti gambaran pohon ara. Gambaran hidup dari pohon ara, Allah mengharapkan buah yang baik dari pohon ara, bukan penampilan yang bagus. Jadi ketika kita beroleh anugerah, maka kita patut mensyukurinya dan kita senantiasa untuk melakukan dan menghidupi anugerah tersebut. Allah tetap memberikan kesempatan untuk orang bertobat, namun ingat, jangan disia-siakan Bapak Ibu. Anugerah Tuhan bertujuan supaya kita bertumbuh dalam pertobatan, menghasilkan buah nyata dari kasih, pengampunan, kerendahan hati, dan keadilan. Maka dari itu kita perlu untuk menghidupinya, setapak hidup penuh syukur dalam pertobatan yang bisa kita pelajari dalam Lukas 13 ayat 1-9. Kita menjalani hidup anugerah Allah dalam pertobatan tanpa henti. Pertobatan dimulai dari kesadaran untuk tidak menghakimi orang lain dan tidak melihat diri lebih benar daripada orang lain.
berhenti membandingkan hidup dengan orang lain. Sepatutnya kita merasakan merasakan anugerah Tuhan, cukup kita syukuri, jangan kita mencari lebih Bapak Ibu semuanya. Kemudian nilai hidup kita dari hati yang bertobat dan buah kehidupan yang dihasilkan sedari bahwa nafas kehidupan, pekerjaan, keluarga, dan kesempatan bertobat adalah anugerah yang luar biasa. Ini adalah hal yang perlu kita sadari bahwa kita sudah banyak sekali merasakan anugerah Tuhan dan kita patut mensyukurinya. Jika kita sudah memiliki ekonomi yang cukup, kita sudah memiliki keluarga yang baik, kita sudah memiliki pertemanan yang baik, maka kita patut mensyukurinya dan menjaganya agar kita tetap senantiasa dapat menghidupi anugerah tersebut dengan penuh rasa syukur. Demikianlah firman kita pada sore hari ini, saat teduh untuk kita semuanya. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui pengakuan iman kita dengan bersama menyatakan pengakuan iman rasuli yang dinyanyikan. Aku percaya kepada Allah,
bersama kita akan bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang boleh kami rasakan. Kami sudah bersama merenungkan firman-Mu. Dan pada saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKJ Semarang Barat ini. Bagi gereja ini, Engkau berikan berkat agar semakin bertumbuh dan berkembang, agar hasilnya pun dapat dirasakan oleh semua jemaat dan lingkungan sekitarnya. Tak lupa kami berdoa untuk orang-orang yang sedang mengalami sakit dan tidak dapat hadir dalam ibadah sore hari ini. Kami berdoa untuk orang yang terkasih, keluarga kami, orang tua kami, saudara kami, teman-teman kami yang terkasih, supaya Engkau memberikan berkat penyembuhan dan semoga Engkau selalu menyertai mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk negara ini supaya negara ini dapat berjalan sebagaimana mestinya dan supaya negara ini dapat menerapkan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta yang melayani di GKJ Semarang Barat, Bapak Pendeta Didik, dan Bapak Pendeta Setioko, supaya Engkau selalu memberikan berkat, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan sukacita, supaya dapat senantiasa melayani jemaat-Mu di GKJ Semarang Barat ini. Kami pasrahkan semuanya ya Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang terkasih ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saatnya kita berpersembahan dari Mazmur 119 ayat 8. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkan hukum-hukum-Mu kepadaku. Tiada henti-hentinya kita menerima dan merasakan berkat Tuhan dalam hidup keseharian kita. Berkat kesehatan, berkat sukacita, kesempatan yang telah diberikan Tuhan, kebaikan yang Tuhan selalu berikan kepada kita. Dan sekarang sudah saatnya kita mengucapkan syukur kepadanya melalui persembahan yang sudah kita siapkan sambil kita muji kemuliaan namanya. Bawalah persembahanmu. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami, supaya persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu, dan dapat berguna bagi pertumbuhan GKJ Semarang Barat. Berkati juga orang yang akan mengelola persembahan ini, supaya dapat menjadi berkat untuk sesama, berkat untuk sekitar kita, berkat untuk gereja-Mu di Semarang Barat ini ya Tuhan. Maka kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang sudah diajarkan oleh Bapa kami. Dipersilakan bangkit berdiri. Bersama kita akan menerima pengutusan dan berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah dalam sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan kasihmu kepada sesama, serta bukalah hati untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ibadah di gereja ini telah selesai. Selanjutnya kita akan memasuki ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah selalu bersyukur dalam segala keadaan, selalu berterima kasih atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita sampai di titik ini, sampai di usia ini. Kita mesti bisa bertemu satu sama lain. Kita bisa saling mengasihi satu sama lain.
Jalanilah hidup dalam rasa syukur dan setialah melakukan panggilannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling